Ilmu pemeliharaan di era sekarang bertalian dengan manipulasi perbedaan biologi di antara ternak dengan pendekatan tujuan, yaitu memaksimalkan keuntungan baik pada jangka waktu yang pendek maupun pada jangka waktu yang lama. Adanya perbedaan biologis di antara ternak tercermin di dalam keragaman suatu individu-individu di dalam sekelompok atau populasi ternak. Keragaman merupakan sifat populasi yang sangat penting dalam pemeliharaan, terutama dalam seleksi. Keragaman suatu sifat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor non-genetik atau lingkungan. Faktor genetik ditentukan oleh susunan gen dan kromosom yang dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, faktor genetik sudah ada sejak terjadinya pembuahan atau bersatunya sel telur atau ovum dengan spermatozoa. Faktor genetik ini tidak akan berubah selama hidup individu, sepanjang tidak terjadi mutasi dari gen yang menyusunnya. Dan faktor genetik dapat diwariskan kepada anak keturunannya. Berbeda dengan faktor genetik, pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada anak keturunannya. Faktor lingkungan ini tergantung pada kapan dan di mana individu bersangkutan berada. Salah satu contohnya adalah sapi hasil perkawinan antara sapi PO dan sapi Bali. Sapi PO merupakan sapi peranakan ongol. Sapi ongol merupakan keturunan dari Bos Indicus yang berhasil dijinakkan di India, masuk ke Indonesia pada abad ke-19. Kemurnian bangsa sapi ongol dipertahankan di Pulau Sumba, sehingga disebut Sumba Ongol. Sapi Sumba Ongol disilangkan dengan cara grading up dengan sapi lokal seperti sapi Jawa, sehingga terbentuk sapi peranakan ongol atau sering kita kenal dengan sapi PO. Potensi sapi PO secara genetik cukup baik dalam hal adaptasi dan produktivitas. Namun, belakangan ini terjadi penurunan mutu genetik terhadap sapi PO yang dimanifestasikan pada turunnya berat badan dan ukuran-ukuran tubuh ternak. Dilakukan perkawinan silang antara sapi PO dan sapi Bali. Sapi Bali adalah sapi lokal dengan ras yang cukup unggul. Sapi Bali awalnya merupakan banteng liar di padang savana. Namun, karena kebutuhan manusia akan daging cukup banyak, banteng yang ada di alam liar akhirnya didomestifikasi atau dijinakkan hingga muncul ras sapi Bali. Maka, dari hasil persilangan sapi PO dan sapi Bali, dihasilkan sapi dengan jenis keragaman genetik yang baru. Berikut ini adalah gambar sapi hasil persilangan dari sapi PO dan sapi Bali.